Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Fuadi dengan NIM 17240435. Nama saya Ibrahim Kamil dengan NIM 172404993. Kami dari mahasiswa BSI Cengkareng ingin melakukan video simulasi konfigurasi mikrotik yang kami mengambil tema dengan yaitu routing statik dan routing dynamic OSPF dengan minimal 4 router. Di sini kami akan menggunakan 5 router ya. Lalu untuk hasil yang diharapkan, jadi untuk skema mikrotik nanti kita akan dari laptop atau klien 1 atau laptop ini, kemudian dia akan langsung terhubung ke mikrotik 1 dan mikrotik 1 ke mikrotik 3 ke 5, dan ini nanti OSPF akan secara otomatis memilih jalur yang biayanya itu paling rendah, cost yang paling rendah. Artinya mikrotik akan langsung ke mikrotik menuju mikrotik 5, dan yang mana mikrotik 5 itu terhubung ke klien 2, dia akan memilih jalur yang terpendek dari M1, M3, M5. Kemudian nanti kita akan memutus mikrotik jalur yang di bawah ini, yang shortcutnya kita akan putus bisa dengan mematikan mikrotiknya atau memutus kabel ya. Kemudian hasil yang diharapkan nanti mikrotik M1 akan langsung mengambil jalan menuju M2, menuju M4 dan menuju M5. Lalu kemudian ke Windows XP-nya atau klien 2-nya. Di sini kami akan menggunakan aplikasi virtual Page Manager yang di Kemu KVM. Kemudian kita di sini udah membuat ininya juga, udah membuat mikrotiknya. Ada mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3, 4 sampai 5. Kemudian kalau kita open di sini, sini udah ada ya kabel-kabelnya, udah jelas. Kabel 1 itu menuju kabel 2, kabel 2-nya NAT. Kabel NAT-nya ini akan digunakan sebagai SSH agar nanti memudahkan untuk proses konfigurasi dari mikrotik itu dari mikrotik ya. Kemudian di sini ada kabel selanjutnya 1 M3, sama aja semuanya. Di sini kita bisa run. Terus mikrotik 2 run. Ya, run juga sih semua. Ya, run aja. Ini run juga semua, run mikrotik 3. Sini kita udah masuk ke mikrotiknya, akan masuk dan passwordnya masukin. Sini udah muncul ya. Kita melihat interface-nya dulu. Sini udah ada ya interface 1, 2, 3 sesuai yang tadi digambarkan di skemanya. Kemudian kita akan menambah untuk melihat di sini, untuk melihat IP-nya masih kosong ya, masih kosong. Kemudian untuk memudahkan akses dan mobilitas untuk konfigurasi, kita akan menambahkan IP NAT yang tadi di Ether 2 ya. Iya, Ether 2 IP NAT kita akan meminta di HCP langsung ke virtual manager-nya. Jangan ya. Oke. Langsung kita cek ya DDR. Di sini udah terlihat ya IP DDR di Ether 2 atau yang tadi di NAT itu, kita udah dapat IP-nya itu dynamic. Kemudian untuk memudahkan akses kita bakal ke terminal. Di sini
kita akan mengaplikasikan SSH karena kita sudah mendapatkan IP NAT-nya ya dengan sintaks. Sini kita akan tulis SSH, ada di situ, langsung masuk password. Oke, langsung kita udah masuk ke terminalnya Mikrotik. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan memberikan masing-masing IP di masing-masing Ether. Untuk yang pertama gimana? IP address address sama dengan Ether 10.10.10 titik 1 per 30 spasi interface sama ya. Kemudian yang kedua, yang tiga, Ether 3-nya, tiga yang akan connect ke M3 ya. Sini kita Ini dua aja tuh. 10.10.10.2 ini dua tiga ya. kemudian selanjutnya untuk IP address yang kedua, IP address ini Ether 3 ya, 3 sini kan 13. Oke, terus kita cek ya DDR ya. Udah ada ya, ini semuanya 1, 2, 3. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menuju ke Mikrotik 2, itu ada di Mikrotik 2 ini, dan di Mikrotik 3 Mikrotik 2 nah, terus kita akan ya benar, masih kosong ya, kita akan isi DDR baca nggak? ADD atau address ADD enggak salah kan ya, kita ADD spasi Ini kan ADD. ya ADD spasi address Ini dua double. ya emang gitu. Ini ADD. Si IP-nya berapa? Ini kan enggak. Iya kan sama kan. Oh, terus 10 titik 2 per 30 dengan interface Ether 1. Oke. Ya. Lalu untuk interface 2 nya sendiri kita memasukkan IP yaitu 10.10.10.5. Udah ya. Terus dan kita buka M3 nya. Nah di router 3 ini juga sama, kita juga memasukkan IP yang seperti tadi dengan cek dulu interface-nya apakah sudah betul. Oke, ada dua interface ya. IP-nya masih kosong, kita akan menambahkan IP-nya juga kayak tadi ya. Terus dengan IP 10.10.10 titik 14 10.10.10 14. Terus di interface 1 ya, di interface Ether 1 maaf. Keduanya Lalu untuk Ether 2 nya sendiri IP-nya kita berikan saya 17 ya. udah ada. Dan Mikrotik Lanjut di Mikrotik 4. Di sini juga sama seperti Mikrotik sebelumnya. Karena ini hanya sebagai penghubung.
udah biarin. Terus berapa? titik 6. 20. Terus apa ya? Ya. Untuk ether 2 nya kita bisa berikan IP titik 9. Udah kebaca. Dan yang terakhir kita mikrotik 5. Nah, untuk mikrotik yang terakhir ini kita masukkan Sebelumnya mikrotik 5 ini kita punya 3. Oh ya, kami. Kamil. Ingat aja. Oke. Terus ini punya 3 ini ya. Sini untuk penjelasan tentang virtual untuk kabel ya. Kabel yang pertama dia akan Bersambung dari ke M4, mikrotik 4 ke kemudian kabel kedua ke M3, kemudian kabel yang terakhir ke Kliennya itu kliennya sendiri. XP. Ingat yang yang terakhir. Kemudian masuk. Terus dengan berapa paskannya? tulis dulu. Titik 10. Kan kita dulu. Dengan interface 1. Interface yang ke 1 maksudnya. Terus untuk ether 2 nya bisa diberikan ID 18 ya. Terus Nah, untuk klien sendiri kita menggunakan IP 192, 168. Ya, 192, 168, 100.1 ya. Ini ether 3 tuh yang terhubung langsung ke kliennya. Oke. kemudian kita juga tidak lupa untuk kliennya kita start terus mau kali Ini ada stop. up. Untuk kliennya sendiri kita menggunakan Windows XP sebagai klien. Jadi siapin dulu. CPU-nya gimana? Oke, setelah masuk ke Windows kliennya kita akan menuju ke network ya, lalu ke network option, Bukan gitu ya. network connection. Nah, di sini sudah ada port untuk lokalan sendiri. Oh ya, sebelumnya di sini untuk kabelnya itu dia cuma punya satu kabel ya. Di sini kabel yang menyambung ke mikrotik 5. Ini udah kita cek properties, internet protocol. Di sini kita udah ngasih IP. Masukkan IP-nya, lalu subnet dan juga default gateway-nya. Oh, terus udah. Ini default gateway yang tadi Ya. itu yang itu. Default gateway itu adalah IP yang diberikan kepada mikrotik 5 yang terhubung ke klien. Terus di sini juga kita untuk ini udah mematikan firewall-nya otomatis dari mikrotik 5. Mikrotik 5 itu akan bisa ngeping 192 168 terus 2. Udah berhasil lah Sudah di-ping ya. berhasil ngeping dari router ke Windows client. Di sini kami sudah menyelesaikan routing statik. Untuk statiknya kita sudah selesai mengkonfigurasi. Berarti kalau mau langsung dicek dari klien laptop saya, dari sini kita exit dulu. Nggak bisa. Coba ketik. Oh, masih belum bisa ya? Iya, karena belum ada jalur IP root-nya. Belum bisa gitu. Ya, jadi kita tambah dulu IP root. IP rate
atas Yang mana? yang pengecekan IP tuh. Hmm. Ya. Ini. Kan di Oh itu masuk dulu ke ini berarti ke mikrotik. gimana nih? Udah ada. Oke, di sini kita akan langsung, karena tadi tidak bisa connect ya, mungkin karena SSH-nya belum dibuat, jadi kita harus membuat OSPF-nya dulu ya. Sorry. Dari apa? Dengan cara kita add name, Itu belum ketik. Belum ketik. syntax routing SPF itu Oke, lalu kita add Instant check. C SPF Minta nama depot area ada ini. Oke, wait expected end. Ini instant check. INST. oh sorry, kita masuk ke routing SPF Spesifikasi. SPF area dulu kita yes, lalu kita masukkan network, masuk ke source kemudian terus Maintain template area breakbone dengan network oh itu network oke, lalu kita masuk ke mikrotik 2 ya. Setting area step add name SPF broker ID oke, lalu kita proses
dengan sorry dengan backbone dengan area ID-nya 005. Oke. Lalu kita masuk ke slash routing OSPF interface template, kita add area dengan backbone dengan network ID-nya work itu titik dengan per 30. Lalu kita pergi ke video 5. Sama kayak yang tadi ya. Ini banyak ngerti. Oke, bacain. Add name sama dengan OSPF min INST min 1 dengan nama backbone dengan area ID sorry salah betul. Semua. Iya, enggak ada namanya. Nah, harusnya diganti jadi router ID ya. Ke ID dengan ID 5.5.5.5. Oke, Slash 3 bang. enggak. Enter. Lalu ke routing OSPF area /routing OSPF area. Slash dulu, slash routing. Kita menambahkan backbone-nya itu yaitu add instance dengan OSPF min INST min 1 dengan nama backbone dengan area ID-nya yaitu 0.0.0. Oke, lalu menuju ke routing OSPF interface Terus ini mana? slash routing OSPF interface min template. Oke, enter. Lalu ditambahkan add area sama dengan backbone dengan networknya networks 10.10.10.0/30 ya. Oke, menuju ke router 2. Router 2. Salah ya itu ya. Berarti mulai apa ya? Ya itu di add Itu kan salah ke sih. mana? Add sorry. Add instance sama dengan OSPF instance dot slash bukan min instance min INST min 1 dengan nama area 1 ya, dengan networknya dengan area ID Gimana? ya, spasi area ID 1.1.1.1 ya. Lalu pergi ke routing OSPF Slash ya. ya, routing OSPF interface template Nih. interface spasi Nih. interface min template
min template ya, enter, ditambahkan add area sama dengan area 1 dengan network ID-nya 10.10.10.4 slash 30 ya. Lalu lanjut ke routing 4 router 4 sorry. Jangan cepet apa bilang. Kita pergi ke routing OSPF lagi slash routing OSPF area ya, enter, ditambahin name OSPF min INSP 1 min 1 dengan area router ID sorry, router ID oh salah sorry. Yang mana yang mana? Ini salah, bukan area slash routing OSPF instance ya, add name OSPF min INSP min 1 dengan nama dengan router ID sorry. 4.4.4.4. Oke, lalu ke OSPF area lantai 2 kali atas, ini 2 kali arrow atas ya, add lagi ya. Add instance sama dengan OSPF min INST min 1 dengan nama area 1 dengan network ID dengan area ID 1.1.1.1 ya, betul. Lalu pergi ke routing OSPF slash dulu OSPF interface min template ya. Kita ditambahkan area sama dengan area 1 dengan network 10.10.10.4/30 ya. Lalu pergi ke M5 lagi. Ditambahkan add area, Ini bener ditambah sama dengan area 1 dengan network 10 apa mau nyari apa? intinya 8 titik 8 Nyari apa? slash 30 Ya benar. ya, benar. Bukan areanya. Itu belum ada slash. Belum orang nggak ada slash. Nggak kelihatan. Terus ini value area. Oke, sorry tadi ada sedikit kesalahan, kita balik dulu ke routing Itu ngetik apa?
benar 4. Oke. 4 itu benar. Iya, betul. Bisa dicoba di ping, Farhan. Coba dipindah. Udah connect ke ini belum? Udah. Oh, bukan. SDRT itu. Ini udah nih. Oh, Masukkan dari network IP kabel. belum deh yang ini deh. Mana coba gimana? Dari R1 berarti. R1 Betul. Apa tadi? Apa? IP, sudo IP root. Mana? Itu dari itu yang selanjutnya bawah out atau satu oke itu masuk ke sana. Oh, ini sudah. Oh berarti itu dari ini ya, dari Terminal. ya execute dulu. Hah? Terus ada dia ini Bener gak 100 itu tapi 0. ya ya udah ganti nol. Oh, Ganti nol 25 nya ganti nol 205 ya. ganti nol Ini ya. bener gak sih 100? Ganti Via berapa? ya nol Ya ini kan add 0. 256 tadi ya 156 ya. Apa sih? Itu kan XP. Bukan, si R1 nah IP NAT nya berapa? 156 Udah. Jadi sekarang tuh mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan di bagian pengkonfigurasian OSP-nya, tapi kita udah ngebenerin, udah merevisi OSP-nya, jadi sekarang udah bisa ngeping dari klien ini, laptop ini ke mana? Ke Windows XP. Windows XP. Jadi di sini kita singkirin dulu ini. XP-nya di mana ya? XP-nya Ini kayaknya. Nah, ya. XP. Nah, di sini ketahuan dong. Aduh, ketahuan deh. Aduh. Sini kita coba ngeping ke mana? Ke Klien enggak, ke Mikrotik 5. Mikrotik 5 dulu. Bisa Bu. Oke, Kita sudah berhasil. ya berhasil. Kemudian dari kita lihat dulu karena kan tadi di sini IP-nya itu 192.168.110. Ping 192. Oke, sudah berhasil. berhasil. Nah, untuk membuktikan bahwa OSPF ini berhasil, kita harus buka ini dulu, kembali ke yang awal. Jadi alur dari project yang kami buat itu nanti dari laptop kami, dari terminal laptop kami akan meng-ping Windows client sini. Jadi nanti harusnya jalur yang akan diutamakan itu jalur M1, M3, M5. Cara ngebuktiinnya dia lewat jalur mana? Itu kita lewat mana ya? IP routing. Apa? Ya, Bukan trace route apa? itu trace route. Nah. Oh, Bang. Betul. Kita tuh Ya. aduh. Sebentar. Nah, untuk selanjutnya tadi kan dari laptop klien M1, M3, M5 lalu ke Windows XP. Kita di sini bisa buktikan dengan tracer route ke sini. Tracer route. Nah, ini udah ada. Jadi dari IP kami, dari IP laptopnya menuju ke router 3, router 5, Lalu ke lalu Windows ke client ya. Windows client. Nah, kemudian kita akan cek juga pingnya. Ini pingnya nggak akan saya matikan. Untuk membuktikan OSPF itu berhasil, kita balik ke kabel berapa? M3. Bukan M3 ya? Ke M3 nya mana?
kabel yang menuju atas, iya, atas. yang M1 M3. Kita akan mematikan memutus kabel yang terhubung antara Mikrotik 1 dan Mikrotik 3. Dan ini kita akan lihat di sini. Ya, di sini akan berhenti sejenak. Sabar bro. Kabel apa namanya? Kabel M1 M3 nya. Bener gak sih, nggak bisa, coba dah. Apa ya? Sana berhenti. Berhasil kan? Apa tracer roda? Oh, ini udah kami konfigurasi, jadi nanti M5 nya itu bisa mengenali ke apa jalur-jalur yang emang dijadikan sebagai apa namanya jalan pintas oleh OSPF. Jadi di sini kita langsung pin aja, wait, terus habis itu connection ke ininya, salah. Kabel itu seret. Link. Ya udah gitu. Sebelumnya kami minta maaf setelah dicoba-coba entah kenapa si OSPF-nya itu tidak mau jalan ya. Padahal udah dikonfigurasi segala macam dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya kami udah berhasil mencoba di 3 mikrotik. Tapi entah kenapa pas dicoba di 5 mikrotik ini Selalu gagal. ya selalu gagal. Selalu ada problemnya. Troubleshooting itu nggak pernah berhasil. Jadi mungkin untuk penilaian sih kami bingung ini kalau misal di 5 mikrotik ini kenapa nggak bisa di konsepnya itu kenapa nggak bisa berhasil gitu, padahal secara kami itu udah ngikuti tutorial. Tapi kalau emang untuk menguji pemahaman kami tentang OSPF, kami juga udah bikin sebelumnya, itu ada di yang kemarin-kemarin. Ini dihapus aja berarti, jadi gue biar nggak berat. Jadi running di shutdown lagi ya. Nah, di sini kami udah berhasil untuk pakai 3 mikrotik di sini, tapi nanti konsepnya tetap sama. Dia akan Otomatis mengalihkan ke kabel lain yang masih bisa terkoneksi entah routernya, walaupun salah satu routernya sudah R3 R2 kabelnya R3 R2. Oh, kabelnya hilang. Masa buang ya. R3 R2 kebuang berarti. Kita di sini bikin kabel dulu ya sebentar. Untuk network. Terus itu masih tadi. Mana tadi? Yang satu. Kita bikin virtual. Lah, ini harus ada R3 ada. R32
100. Dan di sini pakai yang laptop. Ada berapa sih? 1 R2 R3. Kemarin akunnya siapa ya? Apa? Sidik apa? Ya, bukan. Ini Bukan Dika apa? pasti Ada adminnya. Ya, masih begini lagi. Udah ya, biarin dulu. Admin. Ini Mikrotik 2. Apa Mikrotik 2 dah? Oh, Mikrotik 2 yang itu ya? Yang langsung connect ke terus habis itu Mikrotik 1. Bener. Nah, di sini untuk kita langsung coba aja mapping Mikrotik ya. Mapping itu mapping semua nggak berhasil sih. Kita ambil gimana ya, Mil? Grassroot. Ya Allah, apa lagi sih? Kendaraan nggak padahal ya? Iya. Ini kita minta mohon maaf gitu untuk maaf sekali lagi. soalnya yang 5 itu nggak berhasil terus, nggak tahu kenapa. Intinya tuh kami cuma berhasil di 3 Mikrotik doang. Ini udah berhasil, habis itu kita coba enggak threshold itu melewati 19 melewati 10 2. Yang mana itu adalah router IP router kedua. router kedua, yang mana router kedua itu connect langsung ke Windows client. client. Nah, ketika nanti kabel menuju router 2 itu dimatiin, dia akan langsung salah. Akan langsung berpindah melalui router 3. Di sini Atas ya. Nah, dia langsung berubah. Di sini udah berhasil bahwa dia langsung terlihat. Bisa dibuktikan dengan threshold yang sekarang dia menuju ke router 3, ke router 2 lagi, baru ke Windows client. Mungkin itu aja yang bisa Kami sampaikan. Di sini emang sudah berhasil, tapi di 3 Router saya. router Sekali lagi kami mohon maaf Pak ya, untuk dasarnya. Pak Mugi terutama, terus yang mengaku mata kuliah. Nah, ini terus ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.